Islam sebagian dari sistem pendidikan nasional kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu strategi baru yang solutif dan antisipatif. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Paparkan bagaimana solusi menghadapi hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan pembahasan yang pertama, yaitu tentang solusi bagaimana menghadapi kemajuan iptek di masa modern ini. Nah, kita sebagai umat yang beragama, khususnya agama Islam, harus selalu dilandasi dengan nilai moral agama agar tidak bertolak belakang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu solusi kita menghadapi kemajuan iptek ini yaitu kita harus bisa mengarahkan dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan ini dan teknologi ini. Nah, terus harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah agar tidak melenceng ketika kita menggunakannya. Bisa menghadapi berbagai macam tantangan, maka kita harus bisa meminimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek ini dengan cara perbaikan konsep, terus perbaikan pendidikan yang ada, seperti menyusun kembali kurikulum dan melatih kembali pendidik agar bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik nantinya dan bisa lebih mengembangkan kemampuan intelektualnya. Kewajiban kita ialah menciptakan dan menggunakan iptek yang seiring dengan nilai-nilai ilahi, yaitu dengan cara menundukkan kenyamanan akal, rohani, jasmani, zikir, fikir, dan jasad, iman, ilmu, dan hikmah. Nah, demikianlah pengembangan pengetahuan atau teknologi yang direstui olehnya. Maka, peran agama dalam masa modern ini sangat penting karena agama melengkapi sisi moral, etika, dan memberi makna pada masa modern ini. Nah, selanjutnya kita membahas yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu membahas tentang bagaimana solusi menghadapi demokratisasi. Nah, kita harus tahu dulu makna demokrasi. Demokrasi itu yaitu pemerintahan dari dan oleh rakyat. Maka pemerintahan ada di tangan rakyat. Nah, solusinya yaitu dengan wajib kita hormati dan lindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Nah, yaitu mulai dari diri kita sendiri dengan melakukan perubahan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, solusi yang kedua yaitu kita harus berani menyampaikan pendapat kita atau menyampaikan aspirasi kita. Jangan ragu, jangan malu, dan ungkapkan saja apa yang kita ingin utarakan. Terus, yang terakhir, kita harus menghargai perbedaan. Kenapa? Karena setiap individu pasti memiliki perbedaan dan kita harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Kita tidak boleh egois. Nah, jadi kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang solusi bagaimana menghadapi dekadensi moral. Nah, apa itu dekadensi moral? Yaitu merosotnya moral atau hilangnya moral di dalam diri seseorang. Nah, karena di masa modern ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, khususnya kenakalan remaja dan penyimpangan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana solusi kita menghadapi dekadensi moral di era globalisasi saat ini? Yaitu yang pertama, menguatkan pendidikan agama di dalam keluarga. Kenapa di keluarga? Karena keluarga termasuk orang tua adalah penata sosial pertama untuk anaknya. Jadi keluarga adalah sekolah pertama. Nah, yang kedua yaitu menguatkan pendidikan agama dan moral di sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu selalu dikaitkan dengan pengembangan potensi kepribadian peserta didik untuk memperbaiki moral peserta didik dari mulai jenjang paling bawah sampai akhir. Yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan pengawasan terhadap peserta didik. Kenapa? Karena kunci suksesnya suatu pendidikan yaitu guru bisa mewarisi ilmu pengetahuan, skill, dan terutama bisa menjadi teladan bagi peserta didik.
yaitu bisa memberikan contoh moral dan bisa menerapkan moral-moral yang baik kepada peserta didiknya. Solusi yang terakhir yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Kenapa? Karena banyak sekali di kalangan masyarakat yang kurang pendidikan. Nah, maka kita harus memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Karena kenapa? Jika di suatu lingkungan itu baik, kita juga akan bertumbuh kembang baik. Nah, dan ketika di lingkungan itu jelek, ya, maka kita juga akan terpengaruh kejelekannya itu. Nah, maka kita harus berusaha memberikan arahan atau memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting bagi setiap individu. Itulah yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.